Nah, jadi kalau ada stigma-stigma yang kurang pas tentang lansia di Indonesia, itu karena hanya melihat lansia itu sebagai akibat dari masa lalu. Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur, kembali hadir memandu acara favorit kita, Wawancarus Perspektif Baru selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, saat ini Indonesia telah memasuki menjadi negara aging society atau negara berpenduduk menua. Ini karena jumlah orang lanjut usia atau lansia telah mencapai lebih dari 7% dari total jumlah penduduk. Lalu, bagaimana kondisi lansia di Indonesia? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan lansia sejahtera. Hari ini kita bahas topik mengenai penduduk lansia, tentu saja dengan seorang pegiat di kelanjutan usia, yaitu di sini ada Bapak Dr. Insinyur Adi Santika, MSSH, yang juga pernah menjadi anggota Komisi Nasional Lanjut Usia periode 2008 hingga 2014. Halo, Pak Adi Santika, selamat bergabung. Salam sehat, salam perspektif baru. Terima kasih atas undangan ya Bang Hayat. Tentu saja kami juga berterima kasih atas kehadiran Pak Adi Santika. Pak Adi Santika, ketika kita ngomong lanjut usia nih, ada titipan pertanyaan dari teman saya nih Pak Adi. Katanya saya udah termasuk lansia belum ya? Saya udah punya anak 4, ya. Ini Isnawati yang menghubungi Bapak punya anak 4, dan anaknya udah selesai kuliah gitu loh. Nah, itu apakah termasuk lansia? Apa sih ukuran lansia itu, Pak Adi? Ini satu pertanyaan yang sangat mendasar. Saya suka dengan pertanyaan ini, Bung Hayat. Karena seringkali kalau kita bicara lansia, kita terjebak. Kita terjebak dari penampilan fisik, tetapi juga kadang terjebak dengan usia. Nah, tapi kalau kita sebagai negara hukum, tentu kita berpijak dari aturan. Aturan yang ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 98, bahwa lansia di Indonesia itu dikategorikan manakala seseorang laki atau perempuan sudah menginjak 60 tahun atau lebih. Jadi temannya Bu Ista juga itu Bu Widya Utami itu dia udah punya cucu tapi usianya masih 50 tahun, jadi belum termasuk lansia gitu Pak ya, kalau itu ya. Belum. Pak Adi Santika, ketika bicara lansia nih, seingat saya kan ini meningkatnya kesejahteraan dan menurunnya tingkat fertilitas masyarakat telah membuat jumlah warga negara senior atau yang sering kita tahu adalah lansia atau lanjut usia itu secara pelan tapi pasti terus melambat naik. Kini Indonesia telah termasuk menjadi negara yang memasuki era penduduk menua atau istilahnya aging population, karena jumlah lanjut usia, orang lanjut usia itu telah berada di atas 7% dari jumlah total penduduk. Jadi apakah Indonesia siap menyongsong era lansia ini, Pak Adi? Bang Hayat, siap dan tidak siap itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Baik itu generasi yang belum lansia maupun generasi yang sekarang sudah masuk lansia. Mengapa saya katakan tergantung masing-masing? Karena ketika kita bicara lansia, seringkali kita hanya berorientasi kepada lansia yang ada hari ini. Lansia yang ada hari ini adalah resultante atau akibat dari kehidupan masa lalunya. Nah, jadi kalau ada stigma-stigma yang kurang pas tentang lansia di Indonesia, itu karena hanya melihat lansia itu sebagai akibat dari masa lalu. Jadi kalau lansia yang sekarang jumlahnya mencapai angka tadi dikatakan Bung Hayat sekitar 9% dari populasi sebetulnya, sekitar 26 juta, itu mayoritas mereka kan kehidupannya, mohon maaf kalau saya sebutkan, itu belum memenuhi standar minimal. Nah Pak, itu kan Pak Adi, standar minimal itu maksudnya bagaimana sih kondisi dan situasi warga lansia di Indonesia saat ini? Karena tadi jangan disebut minimal itu. Kalau kembali ke minimal itu, saya punya 3 parameter yang kita sepakati bersama dan kita ketahui. Pertama, mandiri. Yang kedua, sejahtera. Yang ketiga, bermartabat. Mandiri itu mereka lansia itu harus mencukupi kehidupannya sesuai standar, katakanlah indeks hidupnya, pendapatannya, kesehatannya, itu ada standarnya. Kita bisa kuantifikasikan. Lalu sejahtera, usia harapan hidupnya. Mungkin sekarang di beberapa tempat usia harapan hidupnya di bawah 70. Di daerah khusus misalnya itu di atas 72 misalnya. Lalu usia harapan hidup bukan usia harapan hidup saja, usia harapan hidup sehat. Banyak yang misalnya lansia itu berusia panjang tetapi mohon maaf tetapi tidak beruntung karena sakit-sakitan. Lalu misalnya pelayanan itu apakah lansia di Indonesia ini sekarang sering diposisikan sebagai
objek dari pembangunan yang seharusnya menjadi subjek pembangunan, ikut serta. Nah, seperti itu. Belum lagi martabat, dignity. Apakah lansia itu tidak mengalami kekerasan di rumahnya? Apakah lansia itu bisa aktif dengan wajar di lingkungannya? Itu banyak indikatornya. Artinya, nah, kehidupan standar itu standar-standar minimal yang harus kita ketahui. Yang seringkali sekarang ini masyarakat belum tahu itu, Bang Hayat. Pertambahan jumlah warga lansia yang besar di Indonesia ini ya, kan di satu sisi harus kita akui menunjukkan keberhasilan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas layanan kesehatan sehingga bertambah usia harapan hidup mereka. Nah, di sisi lain kan harus kita ingat juga bahwa orang lansia yang mohon maaf nih identik dengan menurunnya berbagai fungsi tubuh. Nah, jadi bagaimana sih layanan kesehatan untuk lansia di negara kita nih? Apakah sudah ramah lansia atau belum? Bung Hayat, saya mungkin perlu luruskan dulu, Pak. Kalau kita menelaah tentang lansia, memang yang paling penting untuk sementara ini adalah kesehatan. Tetapi itu tidak cukup, Bung Hayat. Jadi saya katakan benar, tetapi tidak cukup. Karena sebagai syarat kehidupan, itu bukan hanya kesehatan. Bukan hanya kesehatan. Tapi okelah, nanti akan saya masuk ke arena itu. Tetapi di bidang kesehatan, yang pasti sekarang ini dengan adanya perubahan persepsi masyarakat kepada lansia, layanan-layanan kesehatan kepada lansia itu sudah menunjukkan, saya secara objektif, itu sudah banyak kemajuan. Baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kesehatan fisik itu sekarang ini kan sudah ada beberapa tempat menyediakan khusus layanan geriatri, layanan kepada khusus lansia. Jadi layanannya, perlakuannya, mulai dari lansia itu datang ke tempat pengobatan, itu juga sudah mulai ramah lansia. Belum lagi bagaimana fasilitas yang diberikan kepada lansia di tempat pemberian layanan kesehatan. Bisa kita lihat, kita cermati kemarin waktu masa pandemi, begitu besarnya perhatian kepada lansia, memberikan porsi terbesar untuk memberikan vaksinasi khusus kepada lansia. Itu contoh konkret, itu contoh konkret. Belum lagi sekarang masyarakat makin sadar bahwa setiap puskesmas sekarang ada bukan hanya untuk balita, sekarang ini sudah mulai merambah kepada lansia. Dan sekarang ini banyak yang menjemput bola. Jadi bukan lansia dengan keterbatasan datang ke pusat-pusat kesehatan lansia, tetapi sekarang petugas kesehatan, para petugas kesehatan itu datang ke tempat lansia. Baik itu petugas resmi dari pemerintah, maupun para pegiat-pegiat lansia datang ke lansia. Nah, saya masuk sekarang bukan hanya kesehatan saja sebetulnya. Ya, betul sekali Pak Adi ya. Jadi bagaimana dengan layanan publik lainnya Pak Adi? Apakah juga ramah lansia seperti di bidang layanan kesehatan tadi seperti Pak Adi jelaskan? Nah, sekarang misalnya yang pertama ini layanan keagamaan dan mental spiritual. Nah, sekarang agama apapun sekarang ini memberikan fasilitas khusus kepada lansia, memberikan penghormatan kepada lansia di tempat-tempat ibadah. Bahkan sekarang ini di beberapa pesantren, misalnya khusus pesantren lansia, misalnya itu mental spiritual, dibangkitkan kesadaran mereka bahwa mereka lansia yang harus mempersiapkan kepada hari akhirnya. Nah, itu mental spiritual. Selain kesehatan, masalah kesempatan kerja. Orang sering mengkritik, kenapa lansia harus bekerja? Nah, bekerja itu ada dua perspektif. Bekerja untuk income-nya, menghidupi dirinya. Bahkan ada yang sebagai sumber pendapatan bagi keluarganya, anak cucunya, ada juga seperti itu. Tetapi ada juga untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Mereka itu bekerja, beraktivitas, yang bisa membuat otot motoriknya, kemudian memorinya akan berkembang lagi. Nah, itu juga harus diberikan layanan seperti itu, dan sekarang sudah berkembang di masyarakat. Lalu pendidikan dan pelatihan, itu juga banyak sekarang ini. Pendidikan pelatihan bagaimana mereka, misalnya waktu pandemi kemarin, dengan home industry itu banyak juga nenek kakek sekarang mencoba untuk hidup, menghidupi dirinya dengan pelatihan-pelatihan, apakah itu pertanian, apakah perkebunan dan seterusnya, dan banyak lagi. Belum lagi kemudahan-kemudahan fisik sarana prasarana. Di perkotaan sekarang ini sudah ada misalnya fasilitas untuk lansia, di transportasi publik sudah ada, walaupun misalnya banyak publik yang tidak mengerti bagaimana itu pemberian kepada fasilitas kepada lansia. Tetapi bukan hanya fisik, sekarang ini misalnya courting, diskon, atau gratis, fasilitas untuk lansia. Itu juga ada layanan kepada lansia, dan sudah mulai berkembang sekarang seperti itu. Belum lagi untuk bantuan hukum. Banyak sekali sekarang lansia itu tidak terjamah dengan bantuan hukum. Karena misalnya masalah warisan, atau kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan itu kekerasan di jalanan, itu sudah ada datanya seperti itu. Jadi
layanan bantuan hukum pun itu juga harus diberikan kepada lansia. Yang marak itu ketika pandemi kemarin adalah bantuan sosial. Itu sudah banyak bantuan sosial, tetapi itu tidak cukup. Saya katakan sudah benar, tetapi mari kita lengkapi pemenuhan hak lansia yang utuh. Itu aja Bang Hayat. Terima kasih. Nah, pertanyaannya mengapa sampai hingga kini layanan-layanan publik untuk lansia itu belum utuh atau belum lengkap gitu loh, masih kurang. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya satu kata, satu istilah Bang Hayat, yaitu pengarus utamaan isu lansia. Mainstreaming lansia itu berbeda dengan waktu kita tahun 2000-an. Itu mainstreaming mengenai hak asasi manusia. Itu berhasil. Sekarang kita mencoba untuk meyakinkan pengarus utamaan itu bukan hanya kepada masyarakat. Ke teman-teman kita misalnya di ASN, itu pun mereka harus perlu tahu seperti itu, agar mereka membuat program yang ramah lansia. Sekarang ini saya lihat itu masih kurang. Artinya pengarus utama di masyarakat umum maupun di ASN yang mengerti betul bagaimana sebetulnya lansia itu perlu diperhatikan. Itu, Bung Hayat. Jadi pengarus utamaan, saya kira ini melalui perspektif baru, saya pikir ini salah satu upaya yang konkret, real, cepat, masif untuk pengarus utamaan isu lansia ini bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Kalau menurut Pak Adi, dalam usaha untuk pengarus utamaan lansia ini salah satu faktor terpenting adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, bagaimana perspektif mereka? Apakah mereka sudah punya perspektif untuk pengarus utamaan lansia ini agar semua layanan publik menjadi ramah lansia di Indonesia? Saya jujur secara objektif, insya Allah saya ini untuk yang baik. Sebelum tahun 2021, sebelum ada Perpres nomor 88 tahun 2001 tentang strategi nasional kelanjut usiaan ada, itu masih pendekatannya sektoral. Seperti tadi, jangan-jangan Bung Hayat pun lebih berorientasi kepada kesehatan kan Pak? Seperti tadi. Karena kesehatan selama ini memang itu benar, tetapi tidak lengkap. Jadi yang terkooptasi oleh perspektif kesehatan lansia. Tetapi yang lainnya belum. Dengan adanya Perpres yang ditandatangani oleh Presiden sekarang ini dan di mana saya juga ikut masuk ketika mendesainnya, itu secara sadar setiap kementerian harus memiliki program tentang lansia. Nah, itu di pemerintah pusat. Di pemerintah daerah juga sudah mulai. Saya juga terlibat di beberapa provinsi untuk menyusun peraturan daerah yang berperspektif lansia. Karena tanpa perda, anggarannya akan kecil, Pak Hayat. Akan kecil. Jadi dengan adanya tadi Perpres, kemudian adanya perda-perda di provinsi, kabupaten, kota, itu menjadi legitimasi bahwa anggaran itu harus tersedia. Nah, anggaran tersedia pasti program ada. Tadi kan dikatakan bahwa untuk bisa mewujudkan layanan publik yang ramah lansia itu diperlukan perspektif dan tentu saja anggaran. Nah, bagaimana dengan anggaran dan program untuk warga negara senior atau kalau di kita disebutnya warga lansia? Apakah sudah cukup untuk menjamin hak-hak warga negara senior tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998? Berbicara anggaran, Bung Hayat, ada anggaran di pemerintah pusat, ada anggaran di pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Saya jujur belum menghimpun angka-angka itu, tetapi yang saya duga dan saya coba cermati dari berbagai pertemuan yang saya ikuti, ada kecenderungan angka itu relatif kecil. Mengapa kecil? Karena upaya konkret berupa program kegiatan yang memang menyentuh kepada lansia itu sangat sedikit. Kalau dikatakan bahkan mungkin ada yang tidak ada. Mengapa? Karena setiap anggaran itu kan harus punya landasan hukumnya. Kalau di pemerintah pusat pasti harus ada undang-undangnya, kalau di pemerintah daerah ada perdanya. Sepanjang itu landasan hukumnya tidak ada, bagaimana mungkin mereka bisa mengalokasikan itu? Nah, jadi sekarang ini yang paling pokok adalah meyakinkan dulu semua aparatur pemerintah itu, meyakinkan bahwa mereka itu memang punya mandat untuk melakukan penyusunan program itu. Nah, selama ini itu memang masih menempel, Bung Hayat, kalau saya katakan, disatukan dengan concern masalah lain, katakanlah dengan masalah disabilitas, dengan kelompok rentan lainnya. Jadi tidak spesifik bahwa itu untuk lansia. Ironi memang kalau lansia itu penganggarannya digabungkan dengan katakanlah disabilitas. Padahal lansia itu tidak mesti itu punya disabilitas. Itu Bung Hayat. Ya, memang ironi. Tapi Pak, kalau lihat kenyataannya kan saat ini sebagian besar penduduk lansia di Indonesia itu tidak memiliki jaminan hari tua lah, gitu kan? Benar. Atau pensiun. Banyak warga lansia di kita yang masih harus banting tulang menghidupi diri mereka sendiri, bahkan
menghidupi generasi yang lebih muda, anaknya atau cucunya gitu. Nah, bagaimana dengan layanan bantuan dan perlindungan sosial bagi warga negara Indonesia senior di Indonesia saat ini, Pak? Saya kira secara jujur itu on the right track, tetapi dihadapkan pada berbagai masalah. On the right track itu yang paling tidak adalah kita bisa melihat bantuan sosial itu sudah sampai di tangan yang memang berhak untuk menerimanya. Tetapi tidak semua lansia itu yang perlu menerima ternyata tidak menerima. Karena apa? Karena data, lagi-lagi data tentang lansia itu kita belum memiliki secara akurat. Artinya ada yang lansia berhak tetapi tidak mendapatkan, atau sebaliknya orang yang mendapatkan sebetulnya tidak berhak. Nah, oleh karena itu kami sebagai pegiat selalu mengusulkan pendataan lansia itu harus benar, akurat, terkini, dan bisa diakses oleh siapapun. Karena kalau data itu tidak ada, mana mungkin kita bisa memberikan bantuan. Terlepas dari data itu, tetapi bantuan yang diberikan itu ternyata sekarang ini bukan hanya masalah bantuan sembako untuk lansia, tetapi juga bantuan kesehatan sudah datang itu diberikan, dan yang tadi saya sampaikan misalnya keringanan, potongan harga. Katakanlah kita misalnya naik kendaraan umum, itu ada potongan-potongan harga untuk lansia. Jadi sekarang ini perhatian itu sudah ada. Adi, dengan kondisi tersebut ya, artinya kondisi tadi ya, apakah di Indonesia banyak warga lansia yang hidupnya terlantar atau bahkan dalam tanda kutip ya ditelantarkan oleh keluarganya? Saya sangat harus hati-hati dengan ini karena ini juga menyangkut masalah sosiopsikologis dan sosiobudaya. Terlantarkan itu saya katakan ada 3. Ada yang mentelantarkan diri, ada yang diterlantarkan, ada yang terlantar dan menelantarkan diri. Nah, saya yang pertama dulu. Secara teori, yang diterlantarkan itu karena dia tidak memiliki akses kemanapun. Yang kedua, yang menelantarkan diri itu menganggap dirinya itu tidak berguna. Nah, tetapi ada juga sekarang ini lansia yang mencoba untuk lebih adaptif, artinya terus-terusan dia menyesuaikan diri supaya dia bisa berkembang. Nah, untuk yang terlantar, ini lagi-lagi, Bu Maya, ini boleh jadi karena memang pendataan kita belum punya dengan baik yang terlantar itu. Nah, memang data menunjukkan sekian juta itu masih terlantar. Nah, lalu ini mengapa itu terlantar? Yang pasti mereka itu memang kehidupannya di bawah standar, kan? Nah, kalau mereka sekarang ini harus mencari penghidupan atau pendapatan sendiri, ya memang itu satu konsekuensinya karena mungkin dia juga mungkin di keluarganya itu diterlantarkan, atau mungkin dia juga tidak siap dengan masa tuanya dari pendapatannya, atau mungkin belum terjamah oleh pemerintah. Oke, Pak Adi. Tadi disebutkan bahwa salah satu kunci utama untuk warga lansia ini bisa sejahtera adalah soal data atau pendataan ya, dan juga akses mereka kepada layanan tersebut. Nah, saat ini kan kita sudah memasuki era digital ya, era internet. Nah, dan kita tahu bahwa yang melek internet itu adalah warga berusia muda. Nah, bagaimana dengan warga lansia atau warga negara senior kita ini untuk bisa mengakses itu di era informasi ini? Bung Hayat, saya harus pilah dulu Bung Hayat mengenai literasi, masalah literasi. Ada literasi kepada yang tanda petik konvensional, yaitu seperti yang tempo hari kita lakukan, dan ada literasi yang digital. Nah, saya punya data sebetulnya Bung Hayat mengenai literasi digital atau melek huruf lansia di Indonesia tinggi Bung Hayat. Sekitar 81% mereka itu bisa baca tulis. Hebat. Nah, baca tulis itu, tetapi yang untuk ke internet hanya 11,4%. Nah, artinya itu ada satu potensi bahwa masyarakat yang tadi yang literasi yang 81% itu maupun yang literasi digital 11%, itu kan satu potensi untuk bagaimana kita menyadarkan kepada mereka tentang hak-haknya, menyadarkan kepada mereka bagaimana hidup yang baik. Itu satu potensi yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang ini mengenai literasi digital, kita harus hati-hati, Bung Hayat. Literasi digital itu memang itu bisa efektif manakala pertama lansia itu punya gadget apa tidak, atau punya dia ikut ke anaknya atau ke cucunya. Jangan-jangan itu dia bersama-sama menggunakan gadget.
Yang kedua, kalau ada gadget, apakah mereka punya jaringan yang dekat? Karena dia misalnya daerahnya remote area, sehingga mereka mungkin agak susah mendapat akses internet. Yang ketiga, aksesibilitas dalam bentuk kuota. Lansia itu melek digital, kemudian gadgetnya dia punya, jaringan ada, tetapi untuk membeli kuotanya. Nah, oleh karena itu, mungkin di sini pemerintah juga harus memberikan bantuan secara tidak langsung kepada lansia, misalnya jaringan lebih mudah diakses, kemudian kuotanya juga bisa diakses, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi lansia sebetulnya sekarang ini sudah melek dengan internet. Sudah bisa dimanfaatkan. Apalagi kemarin waktu pandemi, saya sebutkan dengan adanya peduli lindungi, lansia itu sudah mulai kan hubungannya. Mengerti betul bagaimana penggunaan itu. Apalagi misalnya belanja online, mereka sudah terbiasa. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak atas perspektif Anda. Nah, sebagai penutup, saya Hayat Mansur hanya ingin mengingatkan bahwa kesadaran dari setiap individu untuk menyiapkan hari tua dengan sebaik mungkin dan sedini mungkin merupakan hal yang sangat penting. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.